Bahkan digital telah mengubah perilaku berbahasa. Kalau saya misalnya, apa sih tadi? Lela ya. Seandainya saya baru kenalan sama Lela ya. Lela, apa kabar? Saya Budiman. Kamu gimana? Kerja di mana? Kadang-kadang mungkin kalau banyak ketemu orang yang sepantar saya gitu, Anda bekerja di mana? Oke, jadi kita harus, makanya yang sekarang kita lagi di taraf bagaimana mengenal digital lebih baik. Nah, untuk mempunyai kemampuan membuat viral, kita harus sering-sering latihan di sosial media. Semuanya di sini semuanya punya Facebook, Twitter, Instagram ya, semua punya ya? Punya ya, insya Allah ya. Jadi kita harus sering-sering latihan. Jadi buat yang punya sosial media, jangan menunggu ketika kita, wah gue punya jualan ya tadi, punya apa Nena tadi ya, gue pengen jualan nih, gue pengen viral nih. Jadi jangan nunggu jualan dulu, baru nyoba viral. Latihannya dulu, latihan biar kita nggak nyari waktu latihan yang repot, manfaatin aja Instagramnya, Facebooknya, Twitternya, posting aja sesuatu yang memancing orang supaya kita dapat share yang banyak. Nah, begitu kita udah tahu, kita bisa lihat, oh berarti nanti kalau gue jualan, gue tekniknya begini nih. Udah gue coba gitu. Karena membuat viral itu sama seperti pertandingan. Kita harus latihan. Jadi jangan pernah kita berharap bisa menang besar, sementara kita nggak pernah latihan. Jadi kita manfaatkan Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain untuk berlatih. Jadikan sosial media menjadi sarana latihan. Kita ngetes netizen nih, apa reaksi mereka terhadap postingan kita. Nah, ketika posting, misalnya sekarang kita mulai dari Facebook dulu ya. Ketika posting di status di Facebook, usahakan supaya dapat engagement yang tinggi. Jadi misalnya ya, ini saya akan kasih latihan-latihan saya. Ini ada yang ngerti nggak artinya? Saya menulis bahasa baku nih, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Aku sudah salin rekat pranala yang ada di Peladen. Aku surel naruh hubungmu, tapi dia luring. Seharusnya gawainya selalu daring agar komunikasi sangkil dan mangkus. Ada yang tahu artinya? Ya? Kenapa? Surelnya nggak tahu. Oh, cuma surelnya yang tahu. Oh, oke. Ada yang tahu? Tadi sangkil dan mangkus kan udah saya kasih tahu tadi. Gawai. Gadget. Apalagi? Daring. Online. Luring? Offline. Salin rekat? Kopas. Peladen? Server. Naruh hubung? Apa? Siapa yang ngomong? Kontak person. Jadi saya sudah kopas link, pranala tuh link. Oh, kamu punya ini ya Facebook ya? Kasih dong pranalanya ke saya ya. Apa sih pranala? Kesel juga orangnya. Aku sudah kopas link yang ada di server. Aku email kontak personmu, tapi dia offline. Seharusnya gadgetnya selalu online dong, supaya komunikasinya efektif dan efisien. Nah ini saya posting di Facebook. Kasih pengantarnya, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan apa yang terjadi? Saya dapat 158 like, 54 komen, dan 266 share. 266 share banyak loh. Banyak ya? Benar banyak. Buat saya sedikit tuh. Makanya saya harus latihan lagi. Gitu. Itu namanya creative attitude. Jadi saya bikinnya macam-macam. Saya pengen pelajarin kira-kira netizen suka yang mana gitu. Akhirnya saya nulis cerita yang non fiksi. Ini tentang
peristiwa waktu saya mau cerai sama istri saya gitu. Nggak jadi akhirnya. Alhamdulillah nggak jadi. Tapi ceritanya menarik, jadi saya ceritain aja gitu, berbagi gitu. Dan ternyata netizen kan punya dua kutub yang luar biasa ya. Satu kejem banget, satu lagi dia iba banget gitu. Jadi kalau kalian mau butuh sumbangan gitu ya, ceritain aja yang mahal biru gitu ya, pasti dapat sumbangan banyak. Kalau mau dibully, hina aja salah satu siapa yang kita mau hina gitu, siapa, Pak Jokowi misalnya ya, atau siapa gitu. Nah itu ternyata saya berhasil memancing orang, 721 like, 425 komen, 480 share. Udah 2 kali lipatnya. Banyak ya? Banyak? Belum. Kita harus cari lagi yang lain. Sekarang saya bikin fiksi. Jadi saya bikin ini, jadi saya bikin apa namanya? Macam-macam genre postingan. Ini fiksi. Cerita saya waktu saya camping sama teman saya. Jadi dapatnya 1.200 like, 501 komen, 947 share. Wis. Banyak? Banyak. Belum. Saya posting lagi. Ini postingan ini waktu itu saya ribut sama orang gara-gara politik. Padahal saya cuma posting biasa doang, itu nggak ada pretensi apa-apa gitu. Tapi tau-tau dia nyerang saya gitu. Dia nyerang saya, katanya kamu kafir, munafik, calon-calon neraka tuh. Waduh, ya udahlah. Akhirnya saya bikin artikel akibat peristiwa itu. Saya bikin artikel namanya daripada bermusuhan, lebih baik kita tidak berteman. Saya dapat 1.600 like, 503 komen, dan 1.000 share. Banyak? Belum. Saya latihan tuh nggak boleh putus. Saya sekarang bikin pendidikan. Itu judulnya orang Indonesia kurang menggunakan otaknya. Jadi banyak hal yang sebetulnya bisa kita. Kenapa Bu? Kenapa Mbak? Kenapa Dek? Kurang banyak. Jadi saya merasa ya pendidikan kita salah gitu. Karena kita terlalu sering di ojok-ojokin suruh ngapal, suruh ini. Jadi suatu hari ya saya di kuliah di Sasa Prancis, UI. Terus ada satu pelajaran namanya mitologi Yunani Romawi. Itu tiap hari dia ngajarin gini. Oke, selamat pagi anak-anak ya. Bukunya keluarin ya. Oke. Zeus adalah dewa Yunani. Kalau di Romawi namanya Jupiter. Dia berkuasa kemampuannya ini. Satu. Tiap hari tuh satu semester belajar gitu, nyata doang. Akhirnya saya ngusulin, Bu, boleh nggak Bu? Buku Ibu kasih ke saya fotokopi, saya bagi ke semua orang. Terus nanti tinggal diskusi. Ya kan Ibu tinggal diskusi, jadi misalnya Ibu tinggal ngasih kasus saja. Ayo Jupiter menurut kamu gimana gitu. Jadi nanti kita bikin gitu Bu. Jadi saya lagi excited karena saya ada acara diskusi di TV. Jadi gini. Saya pikir tuh Ibu seneng. Dilempar penghapus. Keluar kamu. Gak usah ngajar saya mengajar. Saya sudah 20 tahun mengajar. Udah, keluar saya. Lalu lulus saya. Begitulah yang kita ajarin gitu ya. Teman saya waktu SMP digampar sama guru. Gara-gara cuma nanya doang. Pak, saya mau nanya nih Pak ya. Raden Kartini itu pahlawannya di mana ya? Karena saya lihat dia cuma curhat doang tuh ke ini. Ke ini sama Abendanan dijadiin buku. Itu aja gitu. Saya bukannya menghina Ibu Kartini loh, Pak. Saya mau nanya, barangkali ada literatur lain yang belum kita pelajari gitu. Barangkali bisa gini. Pak, kamu menghina pahlawan. Dan ternyata ya, saya ketemu di kantin, lu sih nanya, salahku di mana ya nih ya? Karena waktu SD gue juga pernah digampar juga. Oh iya, kenapa? Sama pertanyaannya. Jenderal Sudirman pahlawannya di mana ya? Perasaan dia cuma orang TBC yang ditendang tandu dikejar-kejar Belanda doang katanya gitu. Nggak ada literatur yang mengatakan bahwa dia pernah nembak Belanda atau ditangkap terus dia berontak, dia kejar. Cerita kepahlawanan nggak ada. Minimal gue nggak pernah denger. Diskors 2 bulan.
Jadi itu yang terjadi di pendidikan kita gitu. Kita tidak terbiasa berpikir. Begitu berpikir dimarahin. Bagaimana kita mau pintar itu? Mikir aja susah. Makanya begitu Nadiem sebagai Mendikbud dia berpikir ke situ, itu sebetulnya pemahaman lama gitu. Semua orang begitu. Cuman dia tiba-tiba dia punya punya posisi di mana dia adalah orang yang tepat untuk mengatakannya gitu. Sebetulnya idenya sangat biasa itu. Jadi saya nulis itu, orang Indonesia kurang menggunakan otaknya. Ceritanya tadi teman saya yang digampar sama yang di 2 bulan itu tuh, kerjaannya emang dia kritis banget itu. Sampai dia ngomong gini, suatu hari saya baca koran di Kompas ya, ada guru dituntut muridnya karena mukul muridnya. Terus teman saya itu ngomongin itu ya, kalau gua anak kalau zaman dulu tuh sama kayak zaman sekarang tuh ya, 90% guru gua masuk penjara semua. Digampar melulu rupanya dia. Nah itu hari saya dapat 1.400 like, 1.000 komen, dan 3.400 share. Wah saya kagum juga gitu ya. Akhirnya saya coba lagi gitu. Saya bikin yang lain lagi. Nah di sini yang versi keduanya 4.300 like, 423 komen, dan 4.100 share. Nah terus teman saya bilang, ya lo jago nulis sih, coba lo bikin status biasa yang pendek, yang pakai background yang disediain Facebook tuh, bisa nggak? Kalau lo bisa 20 share aja, gua traktir ketoprak. Ya ketoprak, 12.000. Lo nantang boy ya apa gitu ya, gua kasih motor gitu ya, ketoprak. Tapi ya saya jalanin juga. Akhirnya saya bikin tuh, ini kan dari background dari Facebook kan. Ngelihat Cina dikira kaya, ngelihat bule disangka pinter, ngelihat Arab dianggap ahli agama. Ciri-ciri orang bodoh gitu. Itu biasanya orang begitu saya tuh. Kalau mau ngeliat Cina gitu, ada teman saya Cina ya, namanya Li Cutat. Rumahnya di Pinang Siak. Ke rumahku dong sekali. Ke rumahnya jelek gitu. Terus teman-teman saya ngeliat, ada lo Cina miskin. Ya banyak ya, bener saya setuju. Ya banyak emang. Setelah itu dibilang saya itu karena kampung Cina ya. Jadi tukang arangnya tuh lewat gitu. Cina semua, tukang baksonya Cina gitu. Ada Cina miskin loh. Kita terbrainwash oleh konglomerat yang semuanya Cina itu. Sehingga tiba-tiba kita melakukan satu generalisasi bahwa yang namanya Cina itu pasti kaya gitu. Padahal enggak gitu. Ya ini lumayan lah ya, ternyata 958 like, 227 komen, dan 2.100 share. Postingan biasa doang. Karena dibilang, soalnya pada nanya pak, akhirnya kita waktu review, waktu nge-review gimana tingkatan sales tamu. Kalau tamunya nggak puas karena apa? Enggak kok puas gini, tapi terus ada kalau komplain dari waiters ada nggak? Ah itu ada pak. Kenapa apa? Charger suka hilang pak, pinjam tamu. Nah, itu kan sebetulnya